Hotel ini sudah berdiri sejak lama. Kami ambil alih dari Lotus Hotels and Resort pada tahun 1998. Hotel ini merupakan boutique resort yang simple dengan sekitar 20 kamar. Kami memiliki fasilitas ocean front swimming pool, restoran, ada juga diving center dengan kolam untuk training diving tersendiri. Kami sebagai sebuah diving resort, ya, tentunya dengan target market diver, kami juga sangat sadar akan lingkungan karena kami bergantung pada lingkungan dan alam, terutama laut. Sebagai perusahaan kami ingin menjadi positive impact business, jadi memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sekitar dan kepada lingkungan, dan sekali lagi terutama kepada laut yang perlu kita lestarikan. Kami bergabung dengan Shining Blue di awal tahun ini, 2021, karena ini juga sejalan dengan misi kami untuk melestarikan laut sebagai sebuah diving resort. Jadi ini untuk lebih menegaskan lagi dan membuat kami juga lebih strict mengimplementasikan misi kami untuk melestarikan alam dan memanfaatkan standar-standar dari WWF Shining Blue. Jadi lebih untuk memperkuat komitmen kami dalam pelestarian alam. Sebelum bergabung dengan Shining Blue, kegiatan kita di sustainability itu sudah lumayan concern dengan lingkungan karena kita mainly diving resort. Jadi terutama masalah plastik di laut kita sudah kurangi lumayan drastis. Sebelum diving, tamu-tamu diving juga kita biasanya memberikan briefing untuk tidak menyentuh koral atau satwa laut. Jadi kita di diving center namanya Gangga Diver, dan di sana sudah 100% project aware yang concern dengan lingkungan. Sering ada clean up underwater juga, jadi kita libatkan staff, terutama untuk awareness juga dan untuk kontribusi kita ke lingkungan sekitar di luar hotel juga. Jadi setiap tahunnya kami melakukan bersih-bersih pantai dengan One Island One Voice. Kita ikut menjadi koordinator di pantai Candidasa di luar lingkungan hotel kita. Tapi di hotel kita sendiri kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai juga dari sedotan atau plastik bottles dan kemasan-kemasan lainnya. Jadi di kamar kita sudah tidak menyediakan lagi air di kemasan botol plastik, sudah dengan pitcher, di shampoo dan seperti sabun dan body soap itu semua sudah liquid dengan refillable containers. Dan juga kita berikan bagi tamu yang long stay, kita berikan tas untuk belanja supaya mereka menolak plastik. Setelah kita hitung-hitung itu ternyata memang ada pengurangan di costing. Tentunya tadinya kita membeli plastik bottles untuk setiap kamar. Udah dulu ya ini, tapi setelah tidak menggunakan itu lagi, kita bisa mengurangi cost 80%. Jadi untuk menghemat energi, kita selain menggunakan lampu-lampu yang hemat listrik, hemat energi, juga ada program untuk mengganti semuanya dengan LED tapi secara bertahap. Dan yang penting sih kita perubahan perilaku, jadi dari mematikan lampu saat tidak diperlukan, saat masih terang, itu sudah dilakukan training dan SOP untuk staff, dan untuk tamu juga kita ajak untuk ingat mematikan alat elektronik atau AC saat mereka di luar ruangan. Untuk penghematan air kita juga melakukan training ke staff-staff untuk lebih hati-hati menggunakannya, mematikan, dan misalnya menyiram kebun pada pagi atau sore hari. Begitu pula tamu kita berikan ajakan untuk menggunakan kembali towel. Ya, di restoran kita juga tidak menggunakan single paket semacam butter atau jam, dan sedotan juga dari kemasan gula juga kan ada yang paket-paket seperti itu, atau salt. Kita semua pakai yang
refillable containers. Dan dengan begitu memang cost-nya bisa di-reduce dan bisa menghemat, dan dari segi sampah juga menurun drastis. Untuk bahan-bahan di dapur kita supplier-nya memang lokal semua. Kita gunakan sebisa mungkin local and fresh karena semakin dekat semakin fresh, dan juga kita sekaligus membantu ekonomi lokal. Ya, selain itu kita juga sudah memulai kitchen garden dengan program Garden to Table. Dengan begitu lebih fresh lagi, kita bisa yakin bahwa produksinya itu organik, tidak menggunakan bahan kimia, dan memberikan yang lebih baik buat tamu-tamu kita. Jadi untuk sampah di hotel ini kita pilah jadi 3, ada sampah organik atau yang compostable, dan ada sampah recyclable sama residu yang tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dikompos. Itu yang kita ingin turunkan sebanyak mungkin. Dan kompos dari kebun atau dari dapur juga kita kelola sebanyak mungkin di in-house, yang dari dapur sudah 100% in-house. Kompos yang kita hasilkan kita bisa gunakan di kebun, terutama di kebun sayur. Untuk sampah recyclable, Desa Nyuh Tebel mengambil semua sampah kami, dan mereka di sana memisahkannya, apa yang bisa mereka jual sendiri. Kita bantu dari sini sudah memisahkannya. Di hotel ini kami disabled friendly karena konsep hotel ini bungalows di mana semua di satu level, dan tamu bisa juga makan di sebelah kolam renang. Dan untuk akses ke kamar juga kami bisa sediakan ramp sehingga easy akses, mudah masuk ke kamar. Dengan signing Blue kami merasa sangat terbantu dengan membuat SOP yang lebih lengkap, lebih detail. Yang tadinya kita hanya melakukan based on training verbal dan kebiasaan, sekarang sudah tertulis jadi lebih terstruktur. Begitu pula juga untuk program kedepannya lebih jelas apa yang mau kita ubah atau perbaiki dari segi lingkungan dan juga untuk sosial. Dari sisi operasional di lapangan, kami merasakan SOP yang diberikan oleh Signing Blue sangat membantu kami untuk menerapkan berbagai visi dan misi yang tadinya kami memang belum secara disiplin terapkan. Dan juga kami baru mengetahui juga bahwa di Signing Blue ternyata bukan semata-mata mengenai environment, tapi juga mengenai keselamatan pekerja, mengenai community, dan mengenai masyarakat sekitar, dan sampai juga culture yang harus dipertahankan di Bali. Dan itu juga jadi sejalan dengan apa yang kami harapkan. Sebelum pandemi, saat perbatasan internasional masih terbuka dan banyak tamu internasional datang, tentu usaha kami berjalan dengan normal, dan bahkan di Januari dan Februari 2020 itu performance kami cukup baik. Bahkan dibanding Januari, Februari tahun-tahun sebelumnya itu merupakan performance terbaik kami. Tapi tentunya sejak bulan Maret mulai mengalami penurunan, dan bahkan menjelang akhir Maret, menjelang Nyepi, kami memutuskan untuk menutup sementara resort kami. Baru sekitar September tahun 2020 kita mulai ada booking lagi sedikit demi sedikit, meningkat dari tamu domestik, tamu lokal, dan ekspatriat yang ada di Bali. Sejak pandemi, jadi usaha yang kami lakukan untuk survival business, tentu kami harus melakukan efisiensi dan mengurangi biaya-biaya. Usaha kami untuk mendapatkan market, untuk mendapatkan tamu lagi datang ke resort, tentunya kita fokus ke domestik dan lokal di Bali, serta ekspatriat. Pada awal terjadinya pandemi, salah satu syarat hotel untuk dibuka kembali, jadi dari Dinas Pariwisata memberikan syarat harus untuk mengikuti protokol new normal. Dan kami sudah melakukan sertifikasi tersebut
di bulan Agustus dari Dinas Pariwisata, dan dari Kementerian Pariwisata juga sudah melakukan sertifikasi untuk CHSE-nya, itu dikeluarkan di bulan November. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, karyawan-karyawan juga dari frontliner maupun servis pelayanan yang di belakang sudah mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Harapan kami setelah border dibuka dan pandemi berakhir, kami mengharapkan tentunya bahwa pariwisata bisa pulih, wisatawan internasional juga tetap bisa mengunjungi Indonesia dan Candi Dasa pada khususnya. Bagaimanapun juga bisnis kami perlu didukung oleh tamu-tamu yang datang agar bisa menjalankan upaya-upaya kami dalam melestarikan alam dan juga memberikan positif impact pada masyarakat sekitar.